Kulihat kalian semakin akrab saja. Dan menurutku kalian cocok. Iya, tadi kami sedang membicarakan tentang cinta yang harus dikejar. Aku rasa aku sama Rehan bisa melihat itu. Ya kan, Reh? Ya, aku lihat kalian juga semakin akrab. Aku berharap perasaan Priti terhadapku bisa hilang bersama hilangnya ingatan Priti. Semoga dia bisa membuka lembaran baru. Jangan-jangan Razak Abdurrahman itu dendam sama semua kejahatanku di masa lalu. Dan aku pernah korupsi beberapa kali di perusahaan Haryo Company sewaktu masih jadi sekretaris di sana. Aduh, aku lupa. Dosa apa lagi yang paling besar yang pernah aku lakukan? Jangan-jangan aku cuma dikerjain sama si orang itu supaya aku ketakutan begini. Gara-gara dia hidupku jadi seperti ini. Tapi aku yakin ini cuma gertakan si topeng monyet itu. Ya ampun, apakah dia akan datang si topeng monyet itu? Topeng monyet! Bu Hilda, kenapa? Memangnya wajah saya ini seperti topeng monyet? Bu Priyanka, Ya? saya tidak bilang kalau wajah Ibu Priyanka mirip topeng monyet. Saya cuma kaget. Kok tiba-tiba Ibu Priyanka bisa muncul di belakang saya diem-diem? Ada apa? Tidak biasanya Ibu Hilda melamun seperti ini sampai-sampai kehilangan konsentrasi. Kalau Ibu Hilda seperti ini terus, bisa-bisa kita kehilangan kesempatan untuk menyingkirkan Najwa. Ibu Priyanka, saya sedang memikirkan Priti. Kasihan sekali nasib Priti. Priti yang cantik tapi bisa hilang ingatan. Ibu Hilda, Priti itu sama sekali tidak hilang ingatan. Dia itu diguna-guna oleh Ibu Hasna. Ibu Priyanka, apa bedanya? Hilang ingatan atau diguna-guna tetap aja kan? Dia sama sekali nggak inget sama Ibu Priyanka. Sebetulnya Ibu Priyanka mau bicara apa? Ada hal yang penting? Iya, Bu Hilda, apakah Ibu Hilda tahu? Orang pintar yang bisa membuat pikirannya Rehan jadi lurus. Ibu Priyanka, kalau saya kenal dengan orang pintar, dari dulu saya udah bikin pikiran Aldi lurus. Biasanya Ibu Priyanka sangat-sangat jago untuk urusan strategi. Kenapa sekarang bisa kalah dengan orang-orang pintar itu? Kalau begitu, saya harus kembali ke India. Saya harus pergi ke Banggal dan mencari orang yang bisa melakukan ilmu kala jadu. Ilmu kala jadu? Apa itu? Itu adalah ilmu hitam. Ilmu hitam seperti itu zaman sekarang masih ada? Ya, Ibu Hilda, masih ada. Pokoknya semua ilmu hitam lainnya lewat. Aldi, aku boleh ikut kamu ke villa nggak? Aku kan pengen berduaan sama kamu. Kamu tahu sendiri kan, sejak Rehan pindah ke sini sama keluarganya, rumah ini udah kayak pasar malam. Apalagi Ibu Priyanka, suaranya udah ke suara satu RT. Kamu nggak boleh ngomong seperti itu. Ntar kalau kedengaran orangnya kan gak enak. Ya, tapi emang bener kan? Ya tapi kamu tahu sendiri kan, orang yang sudah semakin tua usianya pasti kelakuannya ya kembali lagi kayak anak-anak kecil. Udah dibiarin aja. Aldi, kamu mau kemana? Rehan, kebetulan kamu ada di sini. Aku mau pergi ke villa di Puncak. Kamu mau ikut? Oh, Puncak. Tempat kita dulu sering liburan ya? Iya, aku ingat. Kalian mau liburan ke sana? Bukan. Aku dapat telepon dari penjaga villa, katanya atap di bagian belakang itu roboh. Makanya aku mau pergi ngecek. Sekalian kalau ada kamu kan kamu bisa redesign ulang. Siapa tahu kita bisa renovasi kan? Oh, rupanya aku dapat pekerjaan dari bos besar Haryo Kusumo. Hebat. Bagaimanapun juga, kamu kan ini arsitek. Apa salahnya aku memanfaatkan jasa dari seorang teman? Iya, sebelumnya aku punya revisi, aku selesaikan, baru bisa.
Yaudah kalau gitu, Anita, aku pergi sama Rehan ya. Kamu di sini aja. Kamu istirahat di sini biar kamu jaga kandungan kamu. Ya, kita tinggal bentar ya. Hati-hati ya. Iya. Priti, aduh ibu cari-cari kamu di dalam, ternyata kamu ada di sini. Ibu, aku minta izin sama ibu. Minta izin apa? Memangnya kamu melakukan apa sampai mau minta izin khusus dari ibu? Kalau ibu mengizinkan aku pengen daftar jadi model, Bu. Mungkin dengan cara seperti ini, Priti bisa membangkitkan kepercayaan dirinya lagi. Ibu, kok diem aja? Gak boleh ya, Bu? Bukan gitu. Selama itu positif dan kamu suka untuk melakukan itu, ibu selalu mendukung. Cuman yang perlu kamu ingat adalah kamu harus bisa menjaga kehormatan kamu dan juga harus bisa menjaga dan mematuhi norma-norma agama, ya. Iya, Bu. Aku pasti akan jaga kehormatan aku. Dan kalau nanti aku udah jadi model yang besar, aku pengen ibu naik haji. Alhamdulillah, amin ya robbal alamin. Semoga niat baik kamu itu dijabah Allah. Kalau Allah itu maha pendengar bagi umatnya yang punya niatan baik. Ya udah, kamu terus cari informasi, ibu menerusi pekerjaan ibu di dalam. Makasih ya, Bu. Wah, rasanya udah lama banget nggak kesini ya. Kamu ingat pohon yang sana? Setiap kali kita bolos sekolah pasti mainnya ke situ. Dan kamu tahu apa yang sering kamu lakuin? Kamu ingat tidak? Dulu waktu malam di sini dingin sekali. Jadi aku pakai jaket, aku pakai kaos kaki, baru bisa tidur. Iya, tapi kamu juga sering ngambil selimut aku. Dulu kan badan kamu kurus, cungkring. Ya. Selamat siang, Den. Pak. Untung si Aden cepat datang. Soalnya kondisi Pila ini sangat parah, Den. Dari depan tidak kelihatan parah, tapi entah kalau di belakang. Bagian belakang sih nggak terlalu rusak, Den. Tapi yang paling parah, ruangan Bapak Haryo Kusumo. Ruangan papi. Rumah ini sudah cukup tua sekarang. Mungkin butuh untuk dipugar. Iya, aku rasa juga seperti itu. Walaupun biayanya besar, aku nggak peduli. Yang penting kalau perlu direnovasi ya kita harus renovasi ya. Boleh kita lihat ke dalam dulu ya? Sak, Den. Sak. Assalamualaikum Naswa. Ibu ada kabar baik buat kamu. Waalaikumsalam, Bu. Kabar apa yang membuat Ibu begitu terdengar sangat bahagia? Iya, ibu baru saja bicara sama Priti. Katanya Priti itu mau mulai mendaftar sebagai model. Aduh Naswa, ibu bahagia sekali melihat perkembangan Priti. Dia begitu baik, begitu senang untuk menata hidupnya kembali. Alhamdulillah, aku juga senang sekali, Bu, dengarnya. Oh ya Naswa, gimana makan malam kalian? Terus gimana juga dengan Priti tanggapannya? Kelihatannya Priti juga memang suka sama Dion. Ya kita doakan aja, Bu. Karena aku ngelihat Priti jadi lebih semangat setelah ketemu sama Dion. Moga-moga aja ya Priti segera mendapatkan jodoh. Dan kalau memang Dion adalah calonnya dari Allah, semoga Dion menjadi suami yang baik buat Priti ya. Amin. Ya udah ya Naswa, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Wah, nggak ada yang berubah ya? Mangga, Den. Saya tinggal dulu. Iya Pak. Rehan? Kamu ingat mobil ini? Dulu waktu kita main mobil ini aku rebut dari kamu. Iya,
Padahal kamu sudah punya banyak sekali mainan, tapi tetap saja mengincar punyaku yang satu ini. Sepertinya tabiat burukku ini sudah ada dari kecil. Sampai dewasa pun aku masih ingin merebut apa yang sudah menjadi milikmu, Rehan. Aku minta maaf. Kamu kenapa? Kamu sudah ingat pada papamu ya? Iya, nama juga kembali ke villa yang penuh kenangan dari keluarga aku, jadi kayaknya ada rasa yang tersimpan begitu dalam. Ya udah, mending sekarang kita ngeliat ruangannya Papi. Iya, benar Aldi. Aldi, awas! Kamu tidak apa-apa? Hah? Makasih ya. Ya Aldi. Kamu ingat? Dulu kejadian yang sama juga kamu nyelamatin aku waktu aku hampir terlibat tangga. Sekarang kedua kalinya dengan lemari ini. Ya sudahlah, kita hati-hati saja. Sekarang mari kita kembalikan semuanya ke atas. Rehan, surat apa? Aku tidak tahu. Aku juga baru membukanya. Astagfirullahaladzim. Rehan. Ini nggak mungkin. Aku sama sekali nggak percaya Papi mengkhianati Razak Abdurrahman. Ya, sekarang aku paham kenapa papi kamu merawatku. Ternyata di balik semua itu ayah kita melakukan perbuatan seperti ini. Rehan, ini nggak mungkin. Rehan, ini kita harus tanya sama Mami, sama ibu kamu juga. Ya, pasti Aldi. Ayo, kita balik Jakarta. Ayo. Ya. Apa? Kenapa kamu tiba-tiba tanya soal Razak Abdurrahman, Al? Mi, tolong jangan berbelit. Jawab aja. Siapa dia, Mi? Jadi kamu ketemu sama dia? Kamu ketemu di mana, Al? Apa dia menyamar? Atau dia pura-pura jadi Razak Abdurrahman hanya untuk mengacaukan keluarga kita, Al? Kamu bilang sama Mami. Mi, tolong jawab dengan jujur. Tolong fokus, Mi. Jangan berbelit-belit lagi. Siapa orang pengecut itu? Siapa dia, Mi? Aku sama sekali nggak tahu. Kalau Mami tahu, tolong Mami kasih tahu, Mi. Jadi Aldi nggak pernah ketemu dengan Razak Abdurrahman. Lalu siapa yang memberi informasi sama Aldi? Mi, tolong jujur, Mi. Aku tidak mengharapkan apa-apa dari Mami, tapi tolong kasih tahu aku sejujur-jujurnya. Siapa itu Razak Abdurrahman? Apa aku mengenalnya, Mi? Kamu barusan tadi apa, Al? Maafin Mami nggak tahu. Mami juga lagi ketakutan, karena Mami dikejar-kejar sama orang suruhan Razak Abdurrahman itu, tapi Mami nggak tahu siapa Razak Abdurrahman itu, Mami juga nggak tahu. Mami takut. Sepertinya Mami tidak mengenal Razak Abdurrahman yang aku maksud. Lalu, aku harus tanya sama siapa ya? Mudah-mudahan Rehan bisa mendapat informasi itu dari Ibu Priyanka. Untung Aldi percaya sama ceritaku yang gak karuan itu. Sepertinya aku harus lebih berhati-hati lagi. Aldi mulai curiga sama sesuatu. Ya udah kalau begitu. Lupain apa yang aku tanya barusan.
Urusan teror belum selesai, sekarang ditambah lagi dengan kecurigaan Aldi. Celaka. Tapi dari mana Aldi tahu nama Razak Abdurrahman? Aduh, aku bisa cepat mati kalau terus-terusan begini. Kenapa kamu tanya itu? Dari mana kamu tahu nama Razak Abdurrahman? Yang ku dengar, Om Haryo dan ayahku mengkhianati orang yang bernama Razak Abdurrahman. Ibu tahu siapa dia? Tidak. Ibu sama sekali tidak kenal dengan orang yang namanya Razak Abdurrahman. Dan ibu yakin semua yang kamu dengar itu adalah bohong. Untuk apa ya kamu menipu orang? Kalau dia mau, dia bisa ikut bersama ibu pulang ke India dan bekerja di perusahaan ibu di sana. Dan kamu bisa hidup senang. Tapi sayangnya ayah kamu menolak untuk pergi ke India. Katanya dia mau hidup mandiri. Begitu ya? Kalau ibu tidak kenal, ya sudah. Tidak apa-apa. Dari mana Rehan tahu nama Razak Abdurrahman? Jangan-jangan. Bu Hilda? Bu Hilda? Bu Hilda? Ada kabar mengejutkan. Ada kabar mengejutkan apa, Ibu Priyanka? Tadi Rehan menanyakan pada saya tentang Razak Abdurrahman. Apa? Ya. Aldi juga tanya sama saya soal Razak Abdurrahman. Pasti mereka tahu Razak Abdurrahman dari seseorang. Jangan-jangan mereka sudah mengenal Goldie. Goldie? Siapa lagi dia? Goldie itu seorang anak laki-laki, anak dari Razak Abdurrahman. Berarti Goldie itu adalah saudara tirinya Najwa? Tepat sekali. Nah, kalau begitu kita harus segera menemui orang yang namanya Goldie itu. Untuk apa? Jangankan Goldie, Razak Abdurrahman aja nggak bisa kita temukan. Jadi kesimpulan saya sekarang, mereka itu orang-orang yang pengecut, yang tidak berani menunjukkan dirinya, tidak berani bertemu langsung. Bisanya hanya main teror. Iya, tapi saya takut sekali Bu Hilda. Bagaimana kalau nanti sampai tiba-tiba Razak Abdurrahman muncul bersama anaknya yang bernama Goldie itu dan ingin menuntut balas kepada keluarga kita. Kalau Razak Abdurrahman itu adalah teman ayahku dan ayahnya Aldi, seharusnya ibu kenal dengan nama itu. Tapi kenapa ibu bilang? Tidak, ibu sama sekali tidak kenal dengan orang yang namanya Razak Abdurrahman. Aldi, Bibi Hilda bilang apa sama kamu? Apa dia mengenalnya? Mami sepertinya tidak mengenal siapa dia. Menurutku, kita harus mencari tahu orang ini. Kita harus ngebongkar semua ini. Kamu ikut aku. Kita ke kantor. Untuk apa? Kalau Razak Abdurrahman pernah bekerja sama dengan orang tua kita, paling tidak file arsip penyimpanan tentang kerja sama mereka tersimpan di kantor. Kita bisa mulai dari ruang penyimpanan arsip, ya kan? Benar. Ya, ayo. Gimana? Kamu dapat sesuatu? Kenapa, Al? Aku tidak menemukan apa-apa. Aku curiga. Jangan-jangan data seperti itu disimpan di sebuah bank, makanya tidak bisa ditemukan. Mungkin saja kan? Selama kerja di perusahaan ini dan memimpin perusahaan ini, aku sama sekali tidak tahu kalau perusahaan ini punya deposit bank. Aku pun tahu paling cuma 1-2 aja. Semua masih rahasia buat aku.
Ternyata benar. Perdana utama Haryo Company adalah Razak Abdurrahman. Aku yakin dia adalah nama bapaknya Najwa. Tapi kalau aku kasih tahu Rehan bahwa Papi dan Om Indra Shah sebetulnya sudah merebut perusahaan dari ayahnya Najwa, bisa-bisa hubungan suami istri mereka akan hancur. Aku tidak boleh melakukan ini. Aldi? Kamu kenapa? Ada yang kamu temukan? Enggak ada apa-apa. Aku belum menemukan apa-apa. Tapi kenapa sekarang kamu jadi pucat seperti ini? Apa kamu sedang sakit? Mungkin karena AC di kantor ini lagi bermasalah kali ya. Jadi AC sentralnya nggak nyala nih. Kita mulai aja ya. Kita cari tempat lain. Oh, sebentar ya. Assalamualaikum Najwa. Waalaikumsalam, Rehan. Kamu di mana? Kok jam segini belum pulang? Aku sedang bersama Aldi di kantor papinya. Ada apa, Rehan? Apa ada masalah dengan perusahaan? Bukan ada masalah Najwa. Di sini Aldi cuma butuh sedikit bantuan dariku. Tidak ada apa-apa. Tenang saja. Aku juga sebentar lagi pulang. Ya udah. Kalau gitu jangan pulang terlalu larut ya. Hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Najwa. Bagaimana? Mending sekarang kita balik aja dulu. Ya. Oke. Aku sama sekali nggak bisa percaya. Papi seorang pengkhianat. Dia tega merebut perusahaan ayahnya Najwa dan mengalihkan perusahaan itu atas nama Haryo Kusuma Company. Sebenarnya apa yang dipikirkan Aldi sekarang? Sekarang aku semakin ingin mengetahui siapa sebenarnya Razak Abdurrahman. Sudahlah, Ray. Aku belum mau memikirkan sesuatu yang sama sekali belum pasti. Kelihatannya handphoneku ketinggalan di dalam. Oke, aku temenin kamu. Biar aku ambil sendiri. Kamu tunggu saja di sini, oke? Pasti ada hal penting yang tertulis di sini yang membuat sikap Aldi tiba-tiba jadi berubah. Astagfirullahaladzim. Jadi benar, ayahku dan Om Haryo sudah bekerja sama menjatuhkan Razak Abdurrahman, ayahnya Najwa. Ya Allah ya Robi, Engkau pasti punya rencana membuka kenyataan pahit ini kepada kami. Ya Allah, ampunilah kesalahan dan dosa kedua orang tua kami. Jadi ini alasannya Aldi memberitahuku. Dia pasti tidak ingin hubunganku dengan Najwa menjadi hancur karena kenyataan ini. Maaf Aldi, aku agak lama. Nggak apa-apa. Oke, sekarang apa rencanamu? Kita pulang? Baik. Ya Allah, bagaimana aku bisa menatap wajah Najwa setelah aku tahu semua ini? Aku sangat malu bertemu dengan Najwa. Ya Allah, jika Najwa mengetahui semua ini, apakah Najwa masih mencintaiku seperti dulu? Karena ayahku, keluarga Najwa jadi tercerai-berai, bahkan mengalami kehidupan yang sulit. Semoga mereka tidak mendapatkan informasi apapun tentang Razak Abdurrahman. Melihat muka mereka, sepertinya mereka gagal mendapatkan informasi itu. Bagus. Aldi, Rehan, kalian dari mana? Kita habis jalan-jalan aja nih. Ini sudah tengah malam.
Kenapa masih belum tidur? Mami nggak bisa tidur kalau kalian belum pulang. Tapi Ibu sekarang udah ngantuk. Nah, kita tidur, Bu Hilda. Aldi, Rehan, Mami tidur dulu ya. Aku tidak tahu dengan cara apa aku minta maaf padamu atas kesalahan ayahku. Aku tidak mampu memandang wajahmu saat teringat dosa yang dilakukan oleh ayahku pada keluargamu, Najwa. Ya Allah, kenapa jadi begini kenyataannya? Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Raden Haryo Kusumo Diningrat, menyatakan almarhum menghendaki kamu menikah dengan Najwa. Jadi inikah maksud almarhum papi minta aku untuk menikahi kamu, Najwa? Apakah untuk menebus rasa bersalah? Atau karena gak mau kehilangan seluruh aset kekayaan keluarga Haryo Kusumo yang sebetulnya adalah milik kamu, Najwa? Aku simpan di mana dokumen itu? Kenapa aku lupa sama surat wasiat itu? Gara-gara surat itu, aku harus menyakiti Najwa. Aku sama sekali tidak boleh melakukan itu. Karena cinta aku dengan Najwa. Bukan karena keadaan. Ataupun juga paksaan. Aku mencintai Najwa dengan caraku sendiri. Tanpa mengharapkan lebih. Aku harus menghancurkan dokumen itu. Semua ini gara-gara surat wasiat dari papi. Kamu kenapa? Najwa. Kamu kenapa, Rehan? Kamu gak mau cerita sama aku? Kenapa semua jadi berantakan seperti ini? Padahal kenyataannya, perusahaan papi, Haryo Kusumo Company, itu adalah milik Start Oil Company, ayah kamu, Najwa. Keluarga aku sudah merampas semuanya dari kamu. Masya Allah. Dion, apa kamu menunggu aku? Ada apa, Najwa? Aku boleh minta tolong nggak sama kamu? Tapi kalau kamu nggak bisa juga nggak apa-apa sih. Najwa, kamu nggak perlu sungkan sama aku. Kita kan udah seperti keluarga. Kamu mau aku bantu apa? Aku pasti bantuin kamu. Begini loh Dion, Priti kan ingin sekali menjadi seorang model. Kamu mau nggak bantuin aku untuk mengantar Priti ke beberapa agensi untuk mendaftar? Aku kan nggak tahu apa-apa soal modeling. Selama ini aku tekunin cuma dunia bisnis. Iya, soalnya Priti kan baru tinggal di Jakarta. Dia nggak tahu apa-apa soal seluk-beluk di Jakarta.
Aku takut terjadi sesuatu kalau Priti pergi sendirian. Tapi nggak apa-apa deh. Kalau memang kamu nggak bisa, maaf ya udah ngerepotin. Kalau aku menolak permintaan Najwa, dia akan berpikir aku nggak punya rasa peduli. Aku harus tunjukin ke dia kalau aku bisa menyayangi keluarganya juga, sama seperti yang Rehan lakukan. Najwa, tunggu Najwa. Oke. Aku akan bantuin kamu. Aku akan mengantarkan Priti kemanapun dia mau. Dan aku akan lakukan ini demi kamu. Beneran, Dion? Iya. Ya Allah, makasih banyak ya. Kamu orang yang sangat baik. Dan aku benar-benar berhutang budi sama kamu. Sama-sama Najwa. Ya udah kalau gitu sekarang aku akan kabarin Priti. Aku akan bilang kalau kamu akan nganterin dia. Iya. Makasih, Dion. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, Pi. Apa yang sudah Papi lakukan? Kenapa Papi tega ngelakuin ini semua sama kita? Kalau dari awal Papi sudah menceritakan semuanya tentang Najwa, aku gak akan mungkin nyakitin Najwa seperti ini, Pi. Pi, sekarang aku harus bagaimana? Apa yang akan terjadi dengan keluarga kita selanjutnya, Pi? Papi udah nyakitin ayahnya Najwa. Sekarang aku yang nyakitin Najwa. Kalau saja aku tahu dari awal semuanya akan seperti ini. Aku rela, Pi. Aku rela untuk di penjara menebus semua kesalahan Papi. Tapi aku sama sekali gak nyangka. Kalau ternyata Papi itu jahat. Papi itu jahat! Aku sekarang gak tahu harus bagaimana, Pi. Aldi, kamu masih bisa mendatangi dan melampiaskan kemarahanmu di depan makam papi kamu. Tapi aku tidak tahu di mana ayahku berada. Bahkan aku tidak bisa melampiaskan kemarahanku padanya. Kenapa bisa jadi seperti ini sih, Pi? Bagaimana kalau ternyata ayahku masih hidup? Ayahku pasti tahu tentang semua konspirasi jahat ini. Aku akan mencari ayahku. Aku harus menemukan dia. Harus. Ibu, ini aku buatkan teh untuk ibu. Tumben, kamu tiba-tiba perhatian sama ibu? Ya, tentu saja, Bu. Aku kan selalu perhatian pada ibu. Kalimat kamu itu berbanding terbalik dengan semua sikap yang telah kamu tunjukkan belakangan ini. Tapi berbanding terbalik bagaimana? Ibu adalah ibuku. Ibu yang melahirkan aku, tentu aku akan perhatian pada ibu. Tidak mungkin aku tidak perhatian. Kamu lupa ya, sejak kamu menikahi Najwa, kamu selalu membantah ibu. Tapi entah kenapa tiba-tiba pagi ini sikap kamu perhatian sekali pada ibu. Ibu tahu sebabnya. Pasti karena guna-guna Ibu Hasna sudah mulai luntur. Karena sekarang Ibu Hasna sedang fokus kepada Priti. Ibu, kenapa ibu selalu saja menjelekkan Ibu Hasna? Dia tidak seperti itu orangnya. Dia orang yang baik. Ibu mulai meragukan kasih sayang kamu kepada ibu ya. Kenapa ibu bisa ragu begitu? Jangan-jangan kamu habis berantem sama Najwa ya? Kamu jadi tiba-tiba perhatian pada ibu. Karena kamu pikir Najwa yang sangat baik itu ternyata tidak seperti dugaan kamu. Ibu, Najwa itu perempuan baik dan aku tidak pernah bertengkar dengannya. Tapi kenapa ibu selalu benci pada Najwa? Kenapa ibu tidak suka dia? Lalu apa yang salah darinya yang ibu tahu tapi aku tidak tahu? Apa, Bu? Apa? Ini bukan saat yang tepat. Rehan belum boleh tahu kalau ayahnya Najwa dulu pernah menipu suami saya, ayahnya dia. Lebih baik masalah ini saya simpan dulu. Ada apa sebenarnya? Apakah ada yang tidak aku tahu dan ibu tahu? Sehingga itu membuat ibu sangat tidak suka pada istriku. Nggak ada yang penting yang perlu ibu ceritakan sama kamu.
Tapi kenapa ibu jadi tegang? Ibu seperti sedang menyembunyikan masalah. Apa itu, Bu? Katakan. Baiklah, kalau kamu maksa ibu untuk memberitahu kamu. Ibu ini tidak habis pikir. Kenapa kamu bisa menikahi Najwa? Padahal ibu sangat ingin supaya kamu bisa menikah dengan Priti. Aduh, Bu, kita kan sudah pernah membahas ini sebelumnya. Dan aku sudah banyak memberikan alasannya. Aku pikir kita tidak usah membahasnya lagi, Bu. Itu sudah selesai, tidak bisa dibahas lagi sekarang. Iya, Reh. Tapi pernikahan kamu dengan Najwa itu telah membawa malapetaka besar kepada ibu. Sepertinya ibu ingin mengalihkan persoalan. Padahal bukan itu yang aku tanyakan. Aku yakin ibu sedang menyembunyikan sesuatu. Jangan-jangan ini berkaitan dengan masa lalu. Kenapa Rehan jadi ingin tahu seperti itu? Jangan-jangan dia curiga. Tapi itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin Rehan bisa tahu? Saya punya konflik di masa lalu dengan bapaknya Najwa. Maaf kalau aku mengajukan pertanyaan ini, tapi bisa ibu beritahu apa alasannya ibu meninggalkan ayah dan kembali ke India? Karena ayah kamu tidak pantas menjadi suami ibu. Dan akhirnya ibu pergi ke India untuk menghindari masalah. Tapi apa itu? Itu masalah yang seperti apa sebenarnya? Sudahlah Rehan, kamu tidak usah banyak tanya lagi. Masa lalu ibu dan masa lalu ayah kamu sudah tutup buku. Tapi aku harus tahu bagaimana ayahku yang sebenarnya dan ibu harus mengatakannya. Cukup Rehan. Kalian ini, ayah dan anak, sama-sama menyebalkan. Apa? Kenapa ibu mengatakan bahwa aku dan ayah menyebalkan? Dulu, ayah kamu menghancurkan masa lalu ibu. Dan sekarang kamu menghancurkan masa depan ibu. Seharusnya kamu itu tidak pernah menikahi Najwa. Karena Najwa itu membawa malapetaka yang sangat besar bagi kita berdua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dion, Hai Priti, apa kabar? alhamdulillah aku baik. Silakan masuk. Nggak usah. Kita langsung berangkat aja ya. Berangkat kemana? Nah, Najwa boleh bilang sama kamu. Aku diminta sama Najwa untuk mengantar kamu ke model agensi di Jakarta. Iya, aku memang sudah lama ingin jadi model. Tapi Kak Najwa kok bisa tahu ya? Sebentar ya, aku ngomongin dia dulu. Oke. Assalamualaikum Priti. Waalaikumsalam, Kak. Maaf kalau aku boleh tahu, Kakak tahu dari mana ya tentang rencana aku mau masuk modeling agency? Tentu aja aku tahu dong Priti. Ibu kan juga udah cerita sama aku. Oh iya, apa Dion udah datang? Soalnya Dion bilang dia mau ajakin kamu keliling-keliling Jakarta. Dia akan mengantar kamu ke beberapa agensi terkenal di Jakarta. Oh ya? Kak, terima kasih ya Kakak udah mau bantuin aku. Aku bahagia punya kakak yang perhatian seperti Kak Najwa. Sama-sama Priti. Makasih ya Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang kamu percaya kan? Kalau Najwa yang meminta aku untuk mengantar kamu. Iya, aku percaya sama kamu. Kalau gitu aku permisi siap-siap dulu ya. Oke.
Aku harus berhasil bikin Priti jadi model terkenal. Dengan begitu, Najwa akan merasa terhutang budi sama aku. Dan ujung-ujungnya, dia bakal membuka dirinya untuk menerima aku menjadi teman baiknya. Kalau udah begitu, mudah untuk aku mendapatkan hatinya. Assalamualaikum. Priti. Waalaikumsalam. Ada Nak Dion. Kalau ibu boleh tahu, ada keperluan apa Nak Dion mau kesini? Aku lagi nungguin Priti. Aku diminta Najwa untuk mengantar Priti ke biro model. Kebetulan aku punya beberapa kenalan agensi model. Mudah-mudahan bisa membantu dia untuk menjadi model terkenal. Oh begitu, aduh ibu senang sekali kalau ada orang yang mau ikut memperhatikan Priti, mau apalagi mengantarnya. Karena memang dia bercita-cita sekali ingin menjadi model. Alhamdulillah ibu udah pulang, Bu. Ibu aku mau minta izin ya, Bu. Ibu pasti mengizinkan, apalagi Nak Dion yang antar, mantan adik ipar. Aku pamit dulu ya. Doain aku ya, Bu. Doa ibu pasti menyertai kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duluan ya, Bu. Ya hati-hati. Terima kasih ya Nak Dion. Ya. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Telah Engkau kirimkan untuk Priti seorang laki-laki seperti Dion. Bagaimana aku bisa mencari ayahku kalau ibuku sibuk merahasiakan masa lalunya? Padahal aku harus menemukan ayahku untuk mencari kebenaran tentang perbuatan buruknya terhadap ayahnya Najwa. Aku tidak bisa membayangkan apa jadinya kalau sampai Najwa tahu tentang persekongkolan yang dilakukan ayahku dan Om Hari. Najwa dan Ibu Hasna pasti akan sangat kecewa. Ya Allah, apa yang harus kulakukan? Aku tidak ingin menyimpan kebohongan pada Najwa, tapi aku juga takut kalau Najwa akan marah. Bukan tidak mungkin Najwa akan minta cerai setelah semua yang dilakukan ibuku terhadapnya. Kamu ngapain sih duduk sendirian di sini? Kamu sejak kapan di sini? Baru aja kok. Tapi tadi aku ngeliat kamu ngelamun. Sebenarnya ada apa sih, Reha? Bukan, ini bukan apa-apa. Cuma masalah pekerjaan yang membuat aku stres. Rehan, rezeki itu kan udah ada yang ngatur. Jadi kalau menurut aku, kamu jangan terlalu memaksakan diri kamu. Kamu juga tenang saja. Kalau memang aku ada masalah dan ada yang harus aku sampaikan, pasti aku sampaikan. Syukurlah kalau memang seperti itu. Tapi aku harap kamu jangan terbebani oleh pekerjaan kamu atau suatu apapun. Najwa, kalau dalam hidupku ini aku melakukan kesalahan. Kesalahan yang sangat besar. Apakah kamu akan bisa memaafkan aku dan mencintaiku? Rehan, tanpa kamu meminta maaf sama aku udah pasti maafin kamu. Kamu kan adalah suami aku, imam aku. Tapi bagaimana kalau kesalahan yang kulakukan sangat besar dan melukai harga dirimu? Kamu akan memaafkanku? Insya Allah hal itu gak akan terjadi. Karena hati kecil aku mengatakan, kamu gak mungkin menyakiti aku. Najwa, maafkan aku. Sebenarnya aku ingin sekali berterus terang tentang semua kesalahan ayahku. Tapi aku tidak sanggup mengatakannya. Aku takut kamu akan kecewa, Najwa. Ada apa sih, Rehan? Kamu kok kelihatannya gelisah banget. Apa ini ada hubungannya dengan masa lalu kamu? Bukan. Ini bukan tentang masa laluku. Dan kamu sudah tahu semuanya. Kamu sudah tahu soal aku luar dan dalam, kan? Iya. Kita kan dulu bersahabat, tentu aja aku tahu siapa kamu. Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan, Najwa.
Kamu percaya padaku kan? Tentu aja aku akan selalu percaya sama kamu. Karena kamu adalah suami aku. Dan aku sayang sama kamu. Aku juga sayang padamu. Karena kamu adalah istriku. Dan aku selalu mencoba untuk menjadi suami yang baik. Sekarang dekatlah. Aku ingin memelukmu. Nah, begini lebih baik. Aku merasa yakin kalau kamu mencintaiku. Aku merasa ada sesuatu yang coba kamu sembunyikan dari aku, Ri. Ya Allah, berikanlah petunjukmu agar suamiku bisa mengatasi masalahnya tanpa dia harus melibatkan aku. Karena aku tahu suamiku gak mau membebani aku.